Pemirsa, THR atau tunjangan hari raya ini selalu dinantikan oleh para karyawan. Bagaimana kiranya untuk mengelola THR dengan baik dan benar? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Syariah Business dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi. Pak Ardi, ini masyarakat Indonesia biasanya menganggap Lebaran itu perayaan. Perlu dana lebih biasanya untuk merayakan Hari Raya Lebaran. Bagaimana pandangan dari Bapak? Ya, tentu ada historik di balik ini ya. Cuman sebenarnya konsepsi dari THR itu apa? Itu kan definisinya harus tahu. Historically memang THR ini menarik karena pada saat itu di era Presiden Soekarno kalau saya nggak salah, memang ada kabinet yang memberikan THR untuk golongan pekerja kelas bawah dan ini kemudian sekarang menjadi sebuah budaya di Indonesia. Jadi ini budaya THR ini memang hanya di Indonesia atau di berbagai negara juga ada? Salah satu ini? Ya Indonesia, tapi ada beberapa negara lain yang sebenarnya konsepnya hampir sama dengan THR, cuman dengan pemberian, jenis pemberian dan banyaknya pemberian mungkin tidak sama. Kalau di kita kan rata-rata bisa 1 kali gaji atau 2 kali gaji tergantung perusahaannya. Oke, jadi justru sebenarnya karyawan di Indonesia beruntung dong punya program yang namanya bisa mendapatkan THR beruntung, ini ya Pak ya? Dan sebenarnya sudah, dan pemerintah juga memberikan semacam enforcement terhadap banyak perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban ini. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai memanfaatkan THR, ini kan seperti mendapatkan hadiah begitu ya Pak dari pandangan orang-orang. Terkadang justru setelah terima THR kebablasan, akhirnya justru berhutang dengan menggunakan dana THR itu barangkali untuk uang muka begitu ya Pak ya. Kiranya bagaimana sih cara memanfaatkan ini sering terjadi, yang baik? makanya paradigma bahwa itu adalah uang hadiah atau uang tiba-tiba itu harus dirubah, bahwa itu bagian dari pendapatan kita setahun. Bahkan kalau kita pindah kerja ke satu tempat yang lain sebenarnya sudah diperhitungkan sebagai bagian dari kompensasi awal. Jadi untuk itu sebenarnya jangan menggunakan THR kita secara berlebihan dan harus lebih bijak dalam hal ini. Oke, tapi terkadang ini Pak, kalau kita berbicara mengenai hari raya, itu membayar berbagai kewajiban itu rasanya berat ya Pak ya? Karena sebetulnya kebutuhan lebaran semakin meningkat dirasanya ya. Nah, kiranya bagaimana cara untuk mengisikan dana? Memanage kita punya financial itu juga penting. Jadi harus THR ini harus bijak, karena memang hak dari THR ini sebenarnya kan banyak pos-posnya. Salah satunya berbuat kebajikan kalau dalam konsep syariah ya, untuk dibagikan misalnya untuk kaum yang duafa atau kaum yang lebih tidak mampu dan sebenarnya punya hak untuk menerima itu. Kemudian tentunya membayar beberapa bill dan cost-nya kita. Mungkin kaitannya dengan asuransi karena ini juga penting, juga bisa digunakan untuk membayar premi asuransi ataupun investasi yang selama ini sudah kita lakukan. Oke, ada tips bagi pemirsa di rumah barangkali ini Pak Ardi kiranya supaya kita bisa menyisihkan dana THR yang akan kita dapat, tentunya untuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, artinya begini, harus kita punya pos-pos ya. THR kita berapa sudah kita bisa perhitungkan sebenarnya. Karena THR itu gampang sekali memperhitungkan, beda dengan bonus. Kalau bonus itu kan tergantung dengan performance, tapi THR kan sudah semacam fix kalau dia 1 kali gaji. Jadi sebenarnya kita harus sudah punya pos yang bisa membagi-bagi berapa yang kita harus infakkan, berapa yang kita harus berikan zakat, berapa yang harus kita masukkan ke dalam premi syariah. Jika kita gunakan hal yang baik dari sumber yang baik untuk ke hal yang baik, tentunya akan lebih bermanfaat. Dalam konsep syariah ini yang juga diajarkan. Oke, barangkali bisa diberikan contoh kiranya THR itu berapa persen kiranya harus kita investasikan Pak? Kalau saya sih ditanya harusnya 100% harus diinvestasikan, tapi nggak mungkin ya. Tapi tergantung sebenarnya jenis investasinya. Tapi banyak kok sekarang anak-anak muda atau generasi muda yang lebih aware terhadap masa depannya. Jadi 50% harusnya sudah menjadi investasi. Tapi angka pastinya depends on the cost ya, tergantung dengan biaya yang dikeluarkan. Khususnya dalam rumah tangga masing-masing individual. Oke, barangkali ada pesan juga bagi pemirsa untuk paling tidak THR ini janganlah dihabiskan begitu saja ya Pak ya, barangkali dimanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik, gunakan untuk berbuat kebajikan, juga pikirkan masa depan bahwa kita tidak hidup pada saat THR itu diberikan saja, tapi jauh ya bisa kita gunakan untuk lebih baik di masa depan. Oke, berpikir jangka panjang, tidak hanya untuk setelah lebaran aja ya Pak ya. Jangan sekali aja kemudian beli gadget habis dah. Oke, baiklah, terima kasih Pak Ardi atas waktu dan informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh